Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 17 Juli 2020 adalah Jumat Pekan Biasa ke-15. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang ketegangan. Ketegangan antara orang-orang Farisi dan Yesus. Orang Farisi yang karena begitu taat kepada hukum Sabat, lalu melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Ketika karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk menyadari betul bahwa dirinya adalah Tuhan atas Sabat. Kalau yang empunya Sabat itu tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, murid-muridnya itu bukan sesuatu yang salah, seharusnya orang-orang Farisi tidak menganggap atau tidak memandang tindakan para murid sebagai sesuatu yang salah. Menarik bahwa dalam situasi yang seperti itu, pertentangan antara orang Farisi dan Yesus, Yesus berbicara tentang belas kasihan. Ketika orang Farisi cenderung untuk taat buta terhadap hukum, Yesus mengajak mereka untuk memiliki belas kasihan itu. Belas kasihan yang membuat orang memandang tindakan seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus bukan sebagai sesuatu yang salah. Jiwa manusia, hidup manusia itu mesti diutamakan di atas segala-galanya. Keberlangsungan hidup itu mesti menjadi yang utama. Hukum apapun, peraturan apapun mesti menjamin agar hidup manusia dapat berlangsung. Ketika ada hukum yang justru dilaksanakan sedemikian buta, sedemikian ketat, hingga kemudian mengabaikan kelanjutan hidup manusia, Yesus dengan tegas menolak sikap yang seperti itu. Ia mengajak kita untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Hati yang berbelas kasih yang senantiasa berusaha untuk merawat kehidupan.
menjunjung tinggi kehidupan, dan melakukan apapun yang berguna dan bermanfaat agar kehidupan itu dapat berlangsung. Seluruh perangkat hukum apapun itu mesti diatur sedemikian rupa, mesti ditetapkan sedemikian rupa supaya mendukung keberlangsungan hidup itu. Kita berdoa supaya kita dalam menaati hukum peraturan, kita selalu melihat kepentingan hukum itu, yaitu menjamin bahwa hidup manusia akan berlangsung terus. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.